Oke, Oke. setelah perjuangan yang panjang, Ri. Lu sih pakai ke toilet. Iya, itu dia permasalahan. Gue udah khawatir ini masuk kagak ya? Aku juga tadi Karena, ada request dari accountku, cuma ya itu ternyata lu tetap live lewat ini, account ini ya. iya. Nah, jadi kan akun Kebon Jeruk ini ada di 2 HP, Ri. Oh, Dan ternyata pas gue lihat di HP yang satu, masuk notifikasi lu mau request. Sedangkan di HP yang satunya nggak masuk requestnya. jadi itu apa tuh Nah, jadi kendala gue, apa tuh? nah, aku nggak tahu ya. Tapi bersyukur udah masuk lah ya, gitu. Ya, puji Oke, Tuhan, puji Tuhan. Tan, kita kayaknya langsung mulai, Ri, karena Ya, udah banyak yang nunggu keluar masuk. Kayaknya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar sharing begitu ya dari Guru Injil Ria. Nah, sebelum kita akan sama-sama bahas tema malam hari ini, saya ingin memberitahu bahwa tema kita yang akan kita bahas secara khusus mengenai pemuridan kaum muda di masa pandemi. Sebelum Ria masuk, udah banyak gue sedikit ini, ngomong gitu ya, untuk mempromosikan begitu kesulitan-kesulitan dan kendala-kendala yang dihadapi tentunya di dalam pemuridan kaum muda di masa pandemi. Nah, sebelum kita akan ngobrol-ngobrol tentang ini, kita mau kenalan terlebih dahulu nih. Siapa yang akan menjadi pembicara dan mungkin lu bisa jelasin sedikit mengenai nama, lalu kemudian status pelayanan, bidang apa yang kamu pegang, dan sekarang lagi studi di mana. Itu penting juga, Ri. gitu ya. Oke, silakan, Ri. Oke, rekan-rekan semua, halo, selamat malam. Aku Ria, sekarang melayani di GKY Fluid, lalu juga melayani di kaum muda, khususnya untuk ini ya, Komisi Pemuda di GKY Fluid dan PIK. Jadi kami memang ada 2 gedung, Fluid dan PIK. Lalu sekarang sambil pelayanan full timer, aku ambil admin youth juga di STT. Oke, di Amanat Agung ya, Ri? Pelayanan youth. Iya, iya, Oke, sip. Jadi ini cocok sekali pembicara malam hari ini untuk membahas tentang pemuridan kaum muda. Kurang lebih begitu ya, Ri ya? insya Allah. Yes, dengan pertolongan Tuhan. Pastilah, amin lah, amin. Ya, amin. Oke, kita akan sama-sama langsung ngebahas dan ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari yang sudah kami lalui. Kami bersyukur kami boleh beribadah meskipun beberapa dari antara kami masih melakukan ibadah secara online. Tapi kami bersyukur kami punya kesempatan untuk bisa mendengar firman Tuhan, untuk bisa memuji Tuhan dan berdoa. Dan malam hari ini kami bersyukur juga Tuhan pertemukan kami melalui bincang-bincang hangat IG Live Kebon Jeruk. Tuhan yang juga boleh menolong perangkat yang kami pakai, internet yang kami pakai, juga pembicara kami malam hari ini, Guru Injil Ria. Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang sertai dia, dan biarlah setiap sharing yang kami lakukan juga boleh menjadi berkat bagi kemajuan pelayanan dan gereja kami ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, Ri, sebelumnya gue mau tanya langsung nih. Yap. Apa yang membedakan pemuridan antara jemaat umum dengan kaum muda, Ri? Pemuridan kaum muda. Halo? Halo, Ri. Iya, tadi Kayaknya freeze. agak nge-lag. Iya. Nge-freeze mukaku ya? Iya, nge-freeze tadi. Loading gitu. Oke. Oke, tapi aku udah nangkap sih pertanyaannya. Gitu, karena sebelumnya udah dikasih. Ya.
Pemuridan jemaat umum dan pemuridan kaum muda gitu ya, apa yang membedakan? Nah, sebenarnya esensinya sama, tapi praktiknya bisa berbeda gitu. Bahkan di dalam praktiknya aku mau katakan pembina itu bukan hanya yang ini ya, yang berjuang sendiri di dalam istilahnya menyukseskan akan pemuridan kaum muda gitu. Tapi perlu ditopang, perlu dilengkapi oleh orang dewasa rohani yang lainnya gitu. Nah, contoh Daniel, mungkin aku berbicaranya dari ini, esensi pemuridan itu sendiri, untuk juga mengingatkan kita dengan ini ya, kerangka berpikirnya, dan juga untuk mereview kembali pemahaman kita tentang pemuridan gitu. Nah, jadi kan kalau saya mengatakan esensinya sama, ya sebenarnya ketika kita menjadi orang Kristen, orang percaya, ya sudah seharusnya kita menjadi murid gitu. Di Matius 28 ayat 19 di situ dikatakan, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, Tuhan nggak mengatakan tuh, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa orang Kristen, tapi nggak apa-apa kalau mereka nggak mau jadi murid. Nah, Tuhan nggak mengatakan itu. Gitu. Nah, belakangan kan memang ya ada sebutan Kristen kepada pengikut Tuhan gitu. Tapi kalau kita tinjau lebih dalam lagi ya di Perjanjian Baru, itu hanya disebutkan 3 kali. Begitu, dan itu pun dari pihak luar. Nah, Tuhan sebutkan kepada pengikutnya itu adalah murid gitu. Jadi sebagai orang percaya, orang Kristen, sudah seharusnya kita menjadi murid. Tapi kan belakangan yang berkembang di kehidupan gereja, pelayanan Kristen begitu, ya ada ajakan tuh, mau nggak ikut dalam pemuridan begitu. Nah, seharusnya kan kalau sudah punya pemahaman yang rata begitu, sebagai orang percaya, orang Kristen, sudah siap seharusnya menjadi murid, berjuang di dalam pemuridan yang ada. Dan aspek pemuridan itu setidaknya yang aku rangkum ya, ada 4 gitu, yaitu informasi, relasi, intensional, dan pada akhirnya transformasi. Nah, ketika berbicara informasi kan itu pengajaran ya, gitu, yang tidak hanya didapatkan di dalam khotbah satu arah, tetapi juga di dalam kehidupan mentoring, konseling, ataupun dalam sehari-harinya berinteraksi satu dengan yang lain gitu. Lalu juga pastinya pengajaran ditopang dengan relasi begitu ya, supaya ya pengajaran itu lebih menyerap lagi dalam kehidupan murid. Dan bahkan kalau ada proses yang intensional satu dengan yang lainnya gitu ya, di mana ada kelompok yang memutuskan bahwa ini loh kita kelompok pemuridan gitu, yang saling mengingatkan pengajaran, relasi, bahkan kita menerapkan waktu sekian waktu untuk memuridkan bersama. Nah, itu akan lebih baik lagi gitu. Dan pada akhirnya yang diharapkan dalam pemuridan terjadi transformasi, di mana murid siap memuridkan yang lainnya. Nah, itu kira-kira ini ya esensi maupun aspek pemuridan yang aku mau ngomong terlebih dahulu untuk membedakan pemuridan jemaat umum maupun pemuridan kaum muda. Nah, sebenarnya esensinya ya aspek-aspeknya itu sama gitu. Tetapi dalam praktiknya tadi aku mengatakan bahwa bukan hanya pembina aja loh yang berjuang sendiri gitu. Tapi harus ditopang oleh orang dewasa rohani yang lainnya di dalam membantu pembina mengajarkan pengajaran gitu. Nah, semisal aku nih sebagai pembina kaum muda gitu, aku bisa nggak menyiapkan berbagai pengajaran rohani? Bisa gitu ya, bisa menggali gitu. Tapi apakah itu disertai dengan pengalaman seutuhnya dari semua pengajaran yang ada? Tentu saja tidak gitu. Perlu ditopang oleh orang dewasa rohani yang lainnya gitu. Semisal ya, dalam hal pengalaman, mungkin aku bisa mengajarkan tentang bagaimana aku dipanggil, mengenal panggilan hidup aku begitu. Bagaimana aku menjalankan yang namanya disiplin rohani gitu. Ataupun bagaimana pergumulan aku sewaktu remaja menggumuli dosa tertentu begitu, dan bagaimana aku melewatinya. Nah, itu aku bisa berbagi pengalaman tuh. Tapi misalnya pengalaman di dunia pekerjaan, kalau aku ini ya usia selesai SMA langsung masuk saat, sama kayak contoh Daniel begitu ya, nggak mencicipi yang namanya dunia pekerjaan.
Dan itu kan pasti dibutuhkan orang dewasa rohani yang lainnya yang sudah melewati pengalaman itu, bagaimana dia di dunia pekerjaan, bahkan dia harus menghidupi prinsip-prinsip nilai Kristiani itu, nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai sebagai seorang murid. Gitu. Nah itu sih, dan juga yang seperti yang saya juga sering melibatkan orang dewasa rohani yang lainnya ya, di dalam membantu saya men-sharingkan misalnya bagaimana menyiapkan kehidupan pernikahan. Begitu. Nah, saya kan belum melewati itu kan. Nah, contoh Daniel sudah tuh. Nah, mungkin kapan-kapan saya bisa mengundang contoh Daniel gitu ya untuk juga men-sharingkan di tempat pelayanan saya. Tapi saya bisa nggak membagikan pengajarannya? Bisa gitu. Tapi pengalamannya belum gitu ya, karena ya saya belum menikah gitu. Masih di tahap single, hidup sebagai seorang single. Jadi itu contoh pemuridan kaum muda tidak hanya pembina, tetapi perlu ditopang oleh orang dewasa rohani yang lainnya. Nah, kalau pemuridan secara umum juga mungkin lebih membutuhkannya persahabatan rohani. Gitu. Tapi di kaum muda sendiri perlu pendampingan rohani. Karena ya satu hal lagi, begitu, kaum muda itu masih dalam tahap perkembangan, masih mencari-cari, begitu ya, jawaban, masih punya segudang pertanyaan. Dan sekali lagi, ya itu tidak hanya bisa dijawab oleh pembina, bukan hanya soal pengajaran kan, tapi pengalaman, yaitu dari orang dewasa rohani yang lainnya. Seperti itu contoh. Ri, gue mau nanya nih, jadi kan disebutkan beberapa kali mengenai orang yang dewasa rohani. Nah, jadi orang dewasa rohani itu bisa siapa saja begitu, Ri, maksudnya? Paling ideal yaitu mereka yang sudah dimuridkan, gitu. Dan bagaimana melalui kehidupan sebagai murid. Jadi itu bisa majelis, bisa mungkin keluarga muda, juga bisa aktivis begitu ya. Bahkan pembina juga bisa bekerja sama dengan orang tua sih. Gue baru mau tanya itu. Jadi soal pemuridan kan tanggung jawab bersama. Tadi Ria bilang itu. Apalagi secara khusus untuk kaum muda kan, begitu. Nah, jadi mau tanya juga soal gandeng orang tua tadi. Itu pernah lakukan pemuridan yang juga bekerja sama dengan orang tua begitu, Ri? Pernah, tapi kami nggak intens begitu ya. Istilahnya ya aku berusaha untuk istilahnya ke rumah beberapa tuh remaja, tapi ya sekali lagi nggak semua gitu. Dan pernah juga mengadakan ini ya acara bersama dengan orang tua. Tapi sekali lagi itu hanya dilakukan dalam waktu yang sedikit gitu, dalam beberapa kali saja, dan itu kurang di follow up sih gitu. Dan ya aku menyadari itu diperlukan sih. Berarti ini juga bisa menjadi masukan dan ide juga ya. Aku secara pribadi juga akhirnya mungkin bisa lakukan hal itu. Jadi bukan hanya deketin anaknya, tapi juga deketin orang tuanya nih dalam rangka pemuridan dan pertumbuhan ya. Yes. Oke. Ya, terima kasih, Ri. Ri, kita mau nanya lagi nih soal kira-kira hal-hal apa saja yang pernah Ria lakukan secara khusus di dalam konteks memuridkan kaum muda. Mungkin pas di Makassar atau pas di Pluit yang Ria sudah lakukan. Iya, aku baru masuk di GKI Pluit bulan Agustus ya. Jadi mungkin kalau berbicara program atau hal-hal apa saja yang pernah aku lakukan, aku berbicaranya dari konteks pelayanan sebelumnya, begitu di GKI Makassar. Jadi yang pernah aku lakukan, begitu, dan memang itu juga himbauan dari Gembala, begitu ya. Kami menerapkan sistem pemuridan turbo maupun pemuridan nurture. Nah, pemuridan, aku mulai dari pemuridan nurture dulu ya. Pemuridan nurture itu ya setidaknya persekutuan gitu atau anggota yang kita pimpin itu mencicipi akan yang namanya pemuridan gitu. Dan aku menerapkan pemuridan nurture itu waktu itu di komisi remaja ya. Itu sebulan sekali, di mana ketika juga melakukan pemuridan nurture itu aku merekrut beberapa mentor untuk membantu. Seperti itu. Dan pertemuannya sebulan sekali. Pertemuannya aku juga
tidak ini ya, tidak maksudnya aku membuka juga lowongan buat para mentor itu tidak hanya bertemu dalam persekutuan, tetapi juga bisa di luar persekutuan seperti itu. Nah, tujuan daripada pemuridan nurture itu selain mencicipi pemuridan, setidaknya ada yang mendampingi anggota komisi itu dalam pengajaran maupun juga menopang relasi yang ada gitu. Jadi mentor mengawasi begitu relasi yang ada di dalam komisi itu sendiri. Dan sembari sambil melakukan pemuridan nurture itu di komisi remaja yang ada pada waktu itu, aku juga melakukan pemuridan turbo begitu, di mana aku melihat ada nggak anak-anak dari remaja itu sendiri yang kira-kira sudah punya kerohanian yang lebih begitu dan punya potensi di dalam kepemimpinan. Dan aku mencoba memuridkan mereka, dan itu ada aspek ketiganya ya, yaitu intensional gitu, supaya mereka juga disiapkan untuk pada akhirnya dapat memuridkan anak-anak muda yang lainnya. Seperti itu yang aku pernah lakukan. Oke, oke. Jadi dari kelompok, kalau yang nurture tadi itu lebih ke arah komunal yang semuanya ada, dan yang turbo itu yang lebih spesifik lagi gitu, Ri? Iya, circle-nya lebih kecil ya, seperti itu. Oke. Dari segi waktu untuk pemuridan lebih banyak yang turbo ketimbang nurture, begitu? Iya, dari waktu itu pemuridan turbo diusahakan seminggu satu kali ya, seperti itu. Seminggu satu kali, oke. Iya. Lebih nggak apa-apa kan, Ri? Nggak apa-apa dong, kan intensional. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau pemuridan turbonya nih, Ri, kalau dari Ria sendiri, apakah ada satu profil tertentu yang kepengen dibentuk dari mereka yang masuk di kelompok turbo? Soalnya kan tadi dari 4 elemen pemuridan yang terakhir transformasi kan? Iya, ya profil yang diperlukan untuk masuk dalam pemuridan turbo itu sendiri ya, di mana ya aku bilang tadi itu mereka kira-kira punya suatu semangat di dalam bagaimana mencari pengajaran rohani, bahkan juga terlihat ya dari praktik hidupnya begitu. Dan juga ya bagaimana mereka terlihat siap begitu ya untuk dibentuk sebagai pemimpin, ada jiwa-jiwa kepemimpinannya gitu. Misalnya mereka terlibat di dalam pelayanan dan sebagainya. Dan ya lewat ini sih pengenalan pembina gitu ya, ketika mencari anggota pemuridan turbo gitu. Dan ya diharapkan ya transformasi itu lewat pemuridan turbo yang mereka sama-sama ikuti gitu. Oke, ada jangka waktu tertentu Gari untuk yang turbo ini? Jadi untuk pemuridan turbo yang ada pada waktu itu kami menggunakan bahan kambium gitu ya, berakar, bertumbuh, berbuah gitu. Dan itu diperkirakan 1 tahun lebih untuk diselesaikan seperti itu. Tapi memang di dalam praktiknya, karena memang waktu itu aku memuridkan remaja yang istilahnya juga punya kesibukan kan gitu, nggak pada akhirnya ada kendala dalam intensional itu. Semisal ketika mereka ada ujian sekolah, mereka juga bahkan berliburan bersama keluarga. Nah itu kan jadi kendala untuk istilahnya melakukan pemuridan seperti itu. Jadi ya jangka waktunya bisa lebih dari yang diperkirakan, 1 tahun lebih pada waktu itu. Oke. Kalau dari Ria sendiri, apakah pemuridan itu hanya terjadi atau bisa dilakukan di dalam konteks gereja, tempat, lokasi, atau itu bisa terjadi di mana aja gitu? Misalkan ya mungkin ngajak nongkrong di kafe begitu, apalagi kan anak muda kan ya? Sebenarnya itu yang paling penting sih dalam konteks kaum muda gitu. Karena ya di era postmodern ini untuk anak-anak mudanya itu sangat menekankan relasional gitu.
untuk ya mengajarkan mereka pengajaran, mengajarkan mereka tentang kehidupan. Dan itu aspek relasional itu sangat bekerja di dalamnya. Jadi ya aku mau katakan kalau dikatakan bisa di tempat lain, tentu saja bisa begitu. Bahkan kalau tadi ada aspek ini ya, aspek informasi, relasi intensional. Nah, di dalam relasi intensional ini, ketika seorang mentor, seorang pemimpin itu memuridkan misalnya kaum muda, gitu, nggak apa-apa mereka mentor itu atau pemimpin itu mengajak mereka dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya ya ketika misalnya mentornya atau pemimpin rohani itu sedang melayani, nggak apa-apa melibatkan juga anak-anak yang dimuridkan untuk melihat secara langsung begitu. Bagaimana mentornya, pemimpinnya melayani ataupun dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalnya mentornya itu atau pemimpin rohani mengajak mereka ke rumah begitu. Nah, anak-anak muridnya itu kan bisa melihat langsung gitu, bagaimana kehidupan rumah tangganya dan sebagainya gitu. Nah, itu aspek yang bisa juga sih dilakukan seperti itu. Oke, berarti relasional itu penting sekali begitu Ria, dalam apalagi dalam konteks anak muda. Iya. Karena relasi itu penting, maka bisa kita bilang atau simpulkan peran kita sebagai pembina artinya ya bisa dibilang berat-berat juga ya. Artinya kita harus menjadi teladan di dalam keseluruhan hidup kita. Kalau misalkan kita ajak mereka untuk berbagian dalam pelayanan atau bahkan sekedar untuk membeli sesuatu di Alfamart aja mereka ikut, misalkan gitu ya. Nah, berarti kan kita dari segi perkata, sikap, prinsip itu juga harus clear dulu nih sebelum masuk ke dalam pemuridan itu. Enggak gitu ya, harus clear sih, enggak harus clear gitu. Justru pergulatan itu ketika mereka melihat mentor ataupun pemimpin rohaninya itu bergulat dalam istilahnya satu pengajaran nilai-nilai Kristiani gitu ya, itu serunya justru gitu. Jadi yang harus sampai harus sempurna begitu, Ri? Iya, tapi ya nggak harus sempurna begitu. Bahkan dari ini ya riset aku selama ini pada pemuridan kaum muda, bahkan sampai failure story-nya, cerita gagalnya daripada mentor ataupun pemimpin rohaninya itu bahkan diketahui oleh anak muridnya, itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya mentor ataupun pemimpin rohaninya tetap harus bangkit begitu, memberikan teladan kalau memang aku nggak sempurna gitu. Tapi aku ditolong sama Tuhan untuk bangkit lagi dari kehidupanku. Gitu. Di dalam aku bagaimana menghidupi nilai-nilai Kristiani itu. Gitu. Oke, jadi menemukan emas di dalam sebuah cerita kegagalan itu, Ri? Iya, iya. Bahkan itu serunya kurang sih. Kalau, jadi yang paling juga ditekankan ya di dalam aspek relasional ya pasti ini ya relasi yang otentik gitu. Yang transparan, nggak mengada-ngada gitu, mengadi-ngadi kalau kata anak sekarang gitu kan. Karena mereka akan cepat membaca sih kalau kita istilahnya menampilkan kehidupan yang palsu gitu, yang nggak otentik. Oke. Jadi prinsip kejujuran juga dijaga ya di dalam relasi itu, keterbukaan, lalu kemudian ya kita menjadi seorang pembina hamba Tuhan yang tidak melulu bicara soal kesempurnaan, tapi justru proses jatuh bangun di dalam kekudusan itu menjadi sebuah pelajaran dan pengalaman juga bagi kaum muda gitu ya, kurang lebih. Oke, tadi sempat disinggung mengenai kendala. Dari tadi lu bilang gue cuantau, gue panggil lu Ria doang, harusnya gue panggil lu cuantau ya. Oke, contohnya. Iya. Tadi contohnya sempat menyinggung soal kendala-kendala di dalam pemuridan, semisal ujian sekolah, lalu kemudian waktu liburan yang akhirnya membuat proses pemuridan itu terkendala begitu. Nah, tapi kan itu ketika offline. Nah, pas online ini apakah ada kendala-kendala pemuridan yang mungkin menghambat begitu proses pemuridan itu sendiri?
apalagi di beberapa kota kita lihat kan ada yang PSBB, ada yang kayaknya ketemu langsung juga sulit begitu. Mm-mm. Yang paling besar sih dari aspek yang tadi aku sudah sebutkan soal pemuridan, kendalanya itu selama pandemi ini ya aspek relasi ya. Apalagi mau intensional gitu kepada ya anggota persekutuan kita. Relasi ya, karena ya itu social distancing. Kita hanya bertemu di layar gitu. Di layar pun kita nggak tahu tuh dia senyum-senyum, tapi dia bergumul apa begitu di baliknya. Nah, itu memang jadi kendala yang sangat besar sih selama pandemi ini untuk melakukan pelayanan di kaum muda, bahkan dalam memuridkan mereka. Oke, jadi pertemuan secara virtual itu juga sulit. Lalu kemudian mungkin kita kurang bisa melihat secara penuh emosi mereka begitu ya, Ri, karena tidak berjumpa secara langsung. Iya, seperti itu contoh. Oh, oke. Nah, jadi untuk kendala-kendala yang seperti ini, apakah ada saran tertentu atau mungkin hal-hal yang ya bisa kita lakukan dalam konteks pelayanan gereja ya yang lebih umum untuk bisa menjangkau mereka? Iya, saya mengatakan sih kepada khususnya beberapa pengurus begitu untuk bagaimana ya itu memaksimalkan pelayanan yang ada di pandemi ini gitu. Khususnya juga ya dalam pemuridan juga saya banyak berbicara gitu. Ya bagaimana supaya anggota kita itu nanti pas offline tetap kembali tuh ke gereja kita, tetap kembali tuh dalam komunitas kita. Yang tidak lain yang bisa kita lakukan yaitu memperkuat aspek relasi sekreatif mungkin di tengah krisis yang ada, gitu. Ya, semisal kalau di GKI Pluit ini memang ada beberapa mentor dan juga pengurus begitu ya yang aktif begitu dan mereka sudah terlibat di dalam kelompok-kelompok yang ada begitu di balik semua anggota persekutuan. Nah, jadi mereka intens tuh di kelompok-kelompok yang ada begitu. Bahkan mereka mengadakan istilahnya kelompok kecil ya di luar persekutuan hari Minggu yang kami lakukan begitu. Dan saya juga mengatakan ya bagaimana pengurus itu bisa istilahnya setiap minggu ataupun 2 minggu ataupun 3 minggu fokus kepada nama-nama yang istilahnya mereka mau jangkau. Jadi setiap minggu itu kami ada mengadakan pertemuan doa begitu contoh. Jadi di pertemuan doa itu baik mentor ataupun pengurus mengupdate nama-nama yang mereka follow up seperti itu. Dan misalnya kalau mereka nggak bisa jangkau dalam 1 minggu itu, ya nggak apa-apa, aku bilang perlu 2 minggu, 3 minggu, yang penting kita sama-sama doakan dan berusaha jangkau. Nah, berusaha jangkaunya itu yaitu lewat DM Instagram atau nggak lihat story-nya dia sedang apa dan mungkin bisa komen dari situ gitu ya. Ataupun ya saling bertelepon begitu, entah itu lewat ini WhatsApp call atau video call seperti itu ya. Dan ya ada juga ya 1-2 saling ini sih berkirim makanan gitu untuk menunjukkan perhatian satu dengan yang lain. Tapi ya itu upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkuat relasi yang ada di balik ya kendala relasi yang banyak kami temukan ya di masa pandemi ini. Oke. Berarti soal engagement kali Ria. Jadi supaya kaum muda ini tetap berada di dalam komunitas, ada touching meskipun via virtual atau call dan sebagainya. Yang penting supaya mereka tidak lost contact dengan kita, begitu ya. Iya. Karena kan salah satu hal yang bisa dilakukan ini, mungkin ya gitu ya. Ya selama pandemi ini. Kenapa? Ria dulu. Ya, maksudnya selama pandemi ini kan begitu banyak kebaktian ataupun persekutuan online gitu yang mereka bisa dapatkan di luar gereja kita gitu. Dan itu sebenarnya informasi ya. Begitu banyak sarana informasi gitu. Tapi yang sebenarnya bisa membedakan kita ketika kita berjuang dalam relasi itu gitu. Untuk
ya memberitahukan kepada istilahnya anggota kita, anggota lo komunitas kamu di sini begitu. Dan nanti pas offline ketika kita bisa bertemu bersama, ya kembalilah di sini. Seperti itu. Oke, jadi ada satu kesempatan yang besar bagi gereja lokal gitu, Ri, ya. Secara khusus di dalam ibadah online dan juga hal-hal yang tadi kita bicarakan. Mungkin kaum muda ya kadangkala merasa bosan lalu kemudian tanda kutip jajan ke gereja lain. Tetapi di gereja lain itu mereka hanya mendapat informasi. Relasinya itu harusnya mereka temukan di dalam gereja lokal di mana mereka beribadah sebelumnya. Yes, seperti itu contoh. Artinya gereja lokal itu punya kesempatan. Sorry, putus-putus. Iya, putus-putus. Oke, udah. Contoh. Oh, oke. Siap. Sampai mana tadi? Sampai lupa. Tadi kita bahas tentang solusi, ya. Kita bahas soal solusi. Tadi ya, banyak menjabarkan. Iya, menjabarkan tentang aspek relasi, engagement, lalu dan lain sebagainya, mendoakan jemaat melalui feed call, telepon, DM Instagram, dan lain sebagainya. Nah, aku ada satu ide sebenarnya. Ya, mungkin bisa juga bikin TikTok bareng, ya, dengan anak-anak muda kali ya. Mereka kan sedang menggandrungi hal itu. Sebenarnya aku nggak main TikTok sih, jadi aku nggak tahu sejauh mana bisa diterapkan begitu ya untuk mendukung pengajaran dan relasi itu. Lu nggak main, lu kemarin main, gue liatin. Enggak, maksudnya aku nggak tahu menggunakannya. Yang install TikTok itu pun anak mudanya aku begitu. Dan pas aku lagi lihat-lihat handphone, ada aplikasi ini nih, begitu. Terus aku buka-buka, ya terus aku coba. Itu pun aku nggak tahu gerakannya, gitu. Jadi sebenarnya aku nggak main TikTok sih. Jadi nggak tahu sejauh mana bisa menerapkan itu dalam pelayanan dan pemuridan. Nah, itu justru ya mungkin bisa dicoba juga. Mungkin kita bisa pakai wadah TikTok untuk sharing firman Tuhan. Ya mungkin ada ayatnya, mungkin dengan gerakan, ada pujian Kristen. Mungkin perlu dicoba juga untuk kita-kita ini. Bolehlah contoh kalau contoh mau. Oke. Ya, sebelum kita lanjutin lagi nih, begitu ya. Mengenai hal-hal yang mungkin bisa dicoba dan diterapkan, tapi sebelum nanti dijawab, mungkin bagi teman-teman sekalian yang nonton dan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di bawah atau menggunakan fitur pertanyaan yang ada di samping kolom komen, begitu. Nanti biar Guru Injil Ria yang akan menjawabnya, begitu. Nah, teman-teman sekalian, Ria secara khusus. Nah, di dalam masa pandemi, dan tadi kita kan sudah bahas mengenai kendala-kendala, lalu hal-hal yang menjadi problem, permasalahan, begitu. Nah, kira-kira dari contoh Ria sendiri, apakah ada hal-hal yang mungkin cocok dan patut untuk gereja lakukan, atau bagi ya kita hamba Tuhan lakukan, para rohaniawan, untuk dicoba dan diterapkan untuk memuridkan anak-anak muda di dalam konteks gereja kita masing-masing. Oh ya, tadi saya sudah menyebutkan keempat aspek itu ya, aspek informasi, relasi, intensional, bahkan transformasi, begitu. Dan mungkin yang bisa dimaksimalkan, begitu, yaitu aspek di mana di dalam keempat aspek itu ada orang dewasa rohani yang lainnya yang membantu pembina, begitu, di dalam menerapkan pemuridan, begitu. Karena sekali lagi seperti yang saya tadi sharingkan, begitu, tidak hanya pembina saja ya yang berusaha mensukseskan akan pemuridan kaum muda, tetapi itu perlu ditopang oleh orang dewasa rohani yang lainnya. Dan yang paling penting
aku juga membaca buku Pemuridan Generasi Milenial gitu ya. Betapa kita istilahnya di buku itu sangat ini ya, sangat berjuang di dalam sistem pemuridan, program, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan. Tapi kita kurang mengajarkan anak muda kita itu untuk berdoa. Oke. Dan itu juga yang bisa kita lakukan bersama-sama begitu. Dan saya juga sedang perjuangkan untuk menghimbau juga setiap anak-anak saya untuk ada dalam kehidupan doa. Oke. Ini meskipun tadi Ria bilang single, udah banyak anak-anak berarti Ria? Anak-anak yang melayani bersama. Bukan anak oke, kandung. Oke, siap. Baik. Sekali lagi diingatkan, bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya, bisa langsung komen di bawah ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan mendengar bersama closing statement mungkin dari Ria untuk bisa mempush kita, mendorong kita untuk bisa lebih maksimal lagi di dalam pelayanan kaum muda, secara khusus di dalam pemuridan. Silakan, Ria. Iya, pemuridan kaum muda itu sekali lagi tidak hanya milik pembina, tetapi yuk semua, baik itu pemimpin, jemaat, semua anggota gereja itu membantu menyukseskan akan pemuridan kaum muda. Ya mungkin nggak full sampai kepada 4 aspek ya, gitu, informasi, relasi, intensional, transformasi gitu. Tapi ya orang dewasa lainnya bisa mengambil ke salah satu, ke salah 2 gitu. Mau ke 4-4-nya juga itu bagus begitu ya. Karena memang dalam kaum muda sendiri itu tidak hanya memerlukan persahabatan rohani, tetapi juga pendampingan rohani, seperti itu. Dan itu sekali lagi tidak hanya dilakukan oleh pembina, tetapi perlu ditopang oleh orang dewasa rohani yang lainnya di dalam membantu pembina melakukan pemuridan kaum muda yang ada di gerejanya dimanapun. Oke, baik. Satu closing statement yang baik sekali dan menjadi masukan buat saya pribadi, juga buat gereja, dan bagi teman-teman yang mendengarnya pada malam hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, terkhususnya buat Guru Injil Ria yang sudah melayani. Sebelum kita akan closing, ada satu pertanyaan yang masuk. Ya, kayaknya banyak anak saat ya yang join. Iya, ini makanya tadi bilang soal ini, soal masukan buat kita para rohaniwan juga. Apa tuh? Oke, nah ini pertanyaannya begini. Kalau ke teman-teman yang bukan muridnya, dia bisa bilang sok suci lu. Nah ini mungkin dalam konteks ada anak-anak remaja yang berteman, punya teman, terus bilang sok suci lu. Nah apa tanggapan kita dan tanggapan dan cara menanggapinya? Mungkin kayak Ria tadi kan itu lebih ke ini ya, maksudnya dia berusaha berusaha hidup suci, tapi malah dicela gitu maksudnya. Iya, yes. Misalkan Ria tadi kan mungkin ada anak remaja yang masuk ke kelompok turbo. Nah, kan ada poin transportasi kan, ada profil tertentu yang kepengen kita kejar nih, misalkan poin kekudusan, jujur. Tapi mungkin anak muda pas mempraktekkan hal itu di dalam konteks pertemanan malah dicela. Nah, itu gimana, Ri? Iya. Ketika kita menjadi orang percaya, orang Kristen, status kita itu dibenarkan dan kita ada dalam kelompok orang kudus, orang suci, gitu ya. Dan sebenarnya itu new normal kita sih, gitu. Dalam arti ya memang kita harus berjuang hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan, dan itu tidak lain ya hidup suci, hidup kudus, begitu. Dan ya saya mau katakan kalau ada orang yang mengatakan so suci lu, begitu, ya nggak usah aneh, begitu. Karena itu toh status kita, begitu. Jangan digoyahkan dengan celaan itu,
Tapi ya teruslah berjuang untuk hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena itu memang sekali lagi status kita dan itu yang kita perlu perjuangkan begitu sebagai anak Tuhan. Oke, ya terima kasih untuk jawabannya, Guru Injil Ria. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya lebih lanjut, bisa langsung add IG Guru Injil Ria, harusnya ada di atas ini, ya. Langsung add, lalu DM secara pribadi. Oke, kita akan segera menutup sesi malam hari ini. Sekali lagi saya mewakili BPP dan juga Jemaat GKY Pos Kebun Jeruk Palembang mengucapkan terima kasih buat Guru Injil Ria yang boleh sharing dan boleh menyediakan waktu untuk ngobrol santai malam hari ini. Kita akan segera menutup ngobrol kita malam hari ini. Mungkin minta dengan kasih, Ria bisa tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika kami berbicara soal pemuridan. Sebagaimana ketika kami menjadi orang Kristen, orang percaya, memang esensi hakikat kami adalah bagaimana berjuang untuk menjadi murid ya Tuhan. Karena itu yang memang Engkau inginkan di dalam bagaimana kami menghidupi akan nilai-nilai-Mu, ajaran-Mu, kebenaran-Mu. Dan tolonglah kami ya Allah Roh Kudus untuk ada di dalam kehidupan sebagai murid-Mu. Untuk ada bersama di dalam pemuridan yang ada ya Tuhan. Khususnya di dalam konteks anak muda yang tidak hanya membutuhkan persahabatan rohani, tetapi juga pendampingan rohani. Baju Engkau yang tolong, baik itu pembina di GKY Pos Kebun Jeruk yang juga berjuang dalam hal ini, bahkan juga hamba berdoa kiranya ada orang dewasa rohani yang lainnya yang bisa membantu pembina di dalam menjalankan akan pemuridan ini. Baju Engkau yang tolong ya Tuhan. Dan tolonglah juga untuk gereja GKY Pos Kebun Jeruk yang ada di Palembang, di dalam pemuridan yang ada, di dalam kehidupan gereja, di dalam bagaimana gerejamu berjalan ya Tuhan, biarlah selalu bersandar kepada topangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan untuk kami bersama-sama yang membicarakan akan pemuridan pada malam hari ini, dan tolonglah ketika kami bersama-sama selepas IG Live ini, kiranya boleh terus berjuang hidup sebagai murid-Mu, memuliakan Engkau saja di kehidupan kami masing-masing yang Engkau percayakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah boleh jawab. Biarlah jawab Roh Kudus Engkau yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Amin. Ria, terima kasih. Dan juga setiap teman-teman yang sudah join dari awal sampai akhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam semua. Yuk, thank you. Thank you kepercayaannya. Thank you. GKY Pos Kebun Jeruk ya.